Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahima Zaleh Febriano. Saya Vivi Anggreni. Saya Dirtiran Tepiantong. Saya Jumatia. Saya Izroyudi. Saya Marbintangan Madani. Kami dari kelompok 1 Genap akan mempresentasikan Masjid Demak. Jadi saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri sekitar pada tahun 1478 atau sekitar abad ke-5 Masehi. Pendiri Kerajaan Demak adalah Raden Pateh. Raden Pateh merupakan pendiri sekaligus raja pertama di Kerajaan Demak. Raden Pateh merupakan keturunan dari raja terakhir Kerajaan Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya V. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dan pelopor penyebaran agama Islam, sehingga keberadaannya dinilai sebagai yang memiliki peran besar terhadap persebaran agama Islam di Pulau Jawa. Latar belakang berdirinya Kerajaan Demak adalah pada abad ke-15 sebelum Masehi. Pada saat itu Indonesia dalam masa transisi dari Hindu-Buddha menjadi Islam, yang ditandai dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit atau dengan berdirinya Kerajaan Demak. Pada awalnya Kerajaan Demak merupakan daerah yang bernama Bintoro atau yang bernama Galambang Wangi. Pada masa itu daerah tersebut masih daerah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Sejak runtuhnya Kerajaan Majapahit, orang-orang saling serang menyerang dikarenakan merasa ahli waris yang paling sah. Nah, Raden Pateh merupakan raja terakhir Majapahit, mendapat dukungan dari para wali songo dan Ki Ageng Pengging untuk menjadi Bupati Demak dan dengan ibu kota dari Bintara. Setelah itu, karena memiliki dukungan dari wali songo dan letaknya strategis, maka para wali songo menyarankan untuk Raden Pateh mendirikan Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam dan memisahkan diri dari Kerajaan Majapahit. Jadi di sini saya akan menjelaskan letak Kerajaan Demak ini. Jadi Kerajaan Demak terletak di pesisir pantai utara Jawa. Tepatnya sekarang berlokasi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masa Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, yaitu pada pemerintahan tahun 1521 sampai 1546. Sultan Trenggono dikenal sebagai raja yang sangat bijaksana dan gagah berani. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, Kerajaan Demak berhasil memperluas kekuasaannya hingga ke Sunda, Kelapa, Tuban, Surabaya, Pasuruan, Malang, dan Blambangan. Dengan adanya kekuasaan yang dimilikinya, akhirnya Kerajaan Demak juga berhasil menyebarkan agama Islam secara luas. Dapat dikatakan pada saat itu Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam terkuat di Jawa. Tapi di balik kekuasaan Sultan Trenggono yang membawa Kerajaan Demak ke masa kejayaan, ada peristiwa yang cukup mengejutkan. Peristiwa tersebut juga memicu kemunduran atau runtuhnya Kerajaan Demak. Silsilah Kerajaan Demak. Silsilah atau pohon keluarga inti dari Kerajaan Demak yang bermulai oleh Prabu Brawijaya V dan Siu Banci yang merupakan seorang bunik Prabu Brawijaya V. Siu Banci merupakan wanita Muslim Cina, sehingga semua keturunan Brawijaya V dan Siu Banci memiliki darah Tionghoa. Brawijaya V dan Siu Banci memiliki anak pertama Raden Pateh yang kemudian menikah dengan Ratu Ashkira. Mereka kemudian memiliki keturunan yaitu Pati Unus, Raden Kikin, dan Sultan Trenggono yang kemudian nantinya menjadi raja dari Kerajaan Demak.
Pati Unus menjadi raja kedua, Sultan Trenggono menjadi raja ketiga, Sunan Prawoto anak dari Sultan Trenggono menjadi raja keempat, dan terakhir adalah Arya Penangsang anak dari Raden Kikin sebagai raja kelima. Runtuhnya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak runtuh disebabkan karena pemberontakan Adipati Hadiwijaya, penguasa Pajang pada tahun 1556. Beliau awalnya adalah orang setia, namun beliau memberontak karena Arya Penangsang membunuh Sunan Prawata dan Pangeran Kalimanyat. Hasil dari pemberontakan itu membuat Kerajaan Demak runtuh dan wilayahnya menjadi Kesultanan Pajang. Terima kasih. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam presentasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi